Saya sebagai AE dari cabang Bandung berkesempatan diberi kehormatan untuk menyampaikan storytelling, ya. Apa namanya? Kisah sukses story, ya, sukses story, kisah perjalanan digital fundraising, ya. Dari awal pandemi sekitar bulan Maret, ya. Sekitar bulan Maret, dimulai dengan bulan Maret sampai sekarang masih tetap kegiatannya itu melakukan digital fundraising, ya. Dan perjalanan dalam hal ini, DF ini yang kita sebut DF ini juga lumayan panjang juga sih, Pak atau juga Ibu. Jadi banyak juga trial and error-nya gitu. Dimulai karena basicnya juga bukan dari digital marketing, ya. Sehingga memang dimulai dari nol banget, ya. Dimulai dari nol banget. Dulu itu saya pertama-tama awal di bulan Maret itu melakukan digital marketing itu, pertama adalah follow up data DKM. Follow up data DKM karena saya sebelumnya sebagai presenter banyak juga menyimpan kontak-kontak DKM. Maka ketika awal-awal di bulan Maret itu, waktu awal pandemi itu, saya coba untuk kemudian mendekati para DKM, ya, kontak WA, Japri agar lebih intens, ya, interaksinya. Mulai berkomunikasi dengan para DKM, menanyakan kondisinya, dan juga yang pertama itu tentu pengenalan, ya, pengenalan bahwa saya Hari Ramadan misalkan dari Badan Wakaf Al-Quran yang sebelumnya sempat melakukan edukasi atau sosialisasi di masjid yang Bapak pimpin, ingin menanyakan dulu bagaimana kondisi di masjid Bapak, gitu, apakah pelaksanaan sholat dan sebagainya dan juga kajian masih normal ataupun juga adanya pembatasan. Nah, para DKM yang saya hubungi, ya, mengatakan memang waktu awal itu sangat ketat sekali, ya. Kita juga merasakan gitu, bahkan para kanvaser juga sulit untuk mendapatkan jadwal yang efeknya juga kita untuk aktivitas offline itu sangat sulit gitu. DKM juga menjelaskan kondisi di masjid, misalkan di beberapa masjid itu sangat ketat sekali, ya. Bahkan orang dari luar masjid, luar komplek biasanya itu tidak diterima. Nah, saya komunikasi dengan DKM, meminta untuk DKM itu untuk mengkoordinir. Kebetulan waktu itu ada program SK Covid, yang awal itu SK Covid. Saya kasih programnya ke DKM dan meminta kepada DKM untuk mengkoordinir apabila ada jamaahnya yang kemudian mau untuk berdonasi, ya, membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, ya, waktu itu. Kebutuhannya kan sangat banyak sekali, ya, APD itu, kebutuhan APD di rumah sakit juga. Alhamdulillah ketika saya minta beberapa DKM, alhamdulillah DKM ini mau mengkoordinasikan para jamaahnya, ya, untuk berdonasi gitu, untuk berdonasi. Nah, di sana terus saya beberapa DKM saya terus interaksi secara intens, ya. Alhamdulillah gitu, ketika terkumpul dana, saya istilahnya jemput wakaf, jemput donasi gitu. Alhamdulillah. Itu kisah awal ketika saya melakukan digital marketing. Terus di samping itu juga database wakif juga sih nggak terlalu banyak, hanya sekitar 300-an kalau nggak salah.
300-an, dan itu pun juga banyak yang udah tidak aktif nomor WA-nya. Terus juga sih dicoba juga para wakif yang dulunya telah berwakaf ke BWA, saya kirim pesan japri. Yap, di awal itu perkenalan dulu, chattingnya perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tidak lupa juga disebut nama. Kan ada di database wakif ada nama wakifnya ya, dan nama pendaftarnya dan juga nama wakifnya. Disapa dulu gitu. Assalamualaikum, misalkan Bapak Fulan, saya Hari Ramadan dari Badan Wakaf Al-Quran. Syukron jazakumullah khairan katsiran. Sebelumnya Bapak telah berwakaf, ya, telah berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran atau telah berdonasi di Badan Wakaf Al-Quran. Lalu kita kasih doa. Setelah itu melalui pesan ini kami hendak menyampaikan atau juga mengajak Bapak dan juga Ibu untuk kemudian kembali berkenan berpartisipasi di program Badan Wakaf Al-Quran. Saya kasih program WAP yang awal itu untuk mendobrak memang program WAP. Untuk mendobrak wakif-wakif yang baru itu awalnya di perkenalan adalah program WAP. Dan kontennya juga sebenarnya banyak juga ngambil di Instagram Wakaf Quran ya, yang Wakaf Quran yang pusat. Itu dari segi konten sih sama-sama saja gitu, tidak ada perubahan, cuman perubahannya itu di copywritingnya, di bagian atas, di bagian judul biasanya pakai keyword yang menarik gitu. Ada ini di judulnya dikasih bold ya, bold dan juga kapital. Biasanya itu akan para orang itu akan atensinya akan tertuju ke sana gitu. Akan tertuju ke sana. Ketika di judul aja udah mulai menarik, nah biasanya orang mau untuk membaca ya. Kalau di judulnya aja nggak menarik, misalkan nggak kita kasih bold ya, itu kadang orang malas untuk membaca copywriting, apalagi yang banyak tuh kayak yang dari TF pusat biasanya itu banyak banget itu semua program dimasukkan di dalam satu chat. Saya juga pernah mencoba hal itu ya, tetapi responnya memang kurang baik, banyaknya diabaikan. Nah, kesini ini kontennya juga mulai bagus ya, ditambah karena kesini ada konten berupa video. Nah, saya kira video ini sangat membantu sekali untuk memainkan emosional ya para wakif. Dan ketika kita mengirimkan video juga, si copywritingnya jangan terlalu panjang-panjang gitu. Jangan terlalu panjang-panjang, karena kalau panjang-panjang juga keburu malas. Si wakifnya keburu malas baca duluan. Kadang padahal kita udah ngasih copywriting, di bawahnya ada nomor rekening, kadang nanyain lagi nomor rekeningnya. Nanyain lagi ini dari siapa. Padahal kita udah dicantumkan ya di copywritingnya. Nah, itu membuktikan bahwasanya copywriting yang terlalu panjang itu justru membuat orang itu kurang memperhatikan gitu. Kurang memperhatikan. Yang penting dalam copywriting itu cukup jelas ya, ada keywordnya, kita kunci keywordnya, ambil itu menjadi sebuah judul, lalu paragraf yang menarik itu ambil aja, misalkan 2 paragraf atau 1 paragraf sebenarnya juga cukup gitu. 1 paragraf udah cukup, terus dikasih setelah kisah daripada program itu sendiri lebih lengkap lagi di video. Itu lebih lengkap lagi di video, sehingga copywriting itu jangan terlalu panjang-panjang, sedikit aja tapi ambil keywordnya gitu. Ambil poin pentingnya dari sebuah paragraf. Nah, kita misalkan kasih hadis keutamaan wakaf ya. Ataupun juga kalau yang wakaf air ada juga tuh hadis mengenai sedekah air, keutamaan sedekah air. Itu juga hadis kalau yang penting-penting
bagusnya sih dikasih bold atau juga dikasih apa supaya si fontnya itu miring dan juga tebal. Nah itu yang penting-pentingnya itu yang menjadi poin penting, usahakan di seperti itu kan gitu dalam copywriting. Jangan polos semua gitu. Itu akan orang itu akan lebih fokus gitu terhadap tulisan-tulisan yang seperti itu. Ya, jangan terlalu panjang juga. Dan lalu setelah itu kelebihannya juga sekarang di BWA kan bukan hanya proyek ya yang kita sebarkan kepada para wakil, tetapi juga ada juga update program ya, kayak video distribusi Al-Qur'an, terus video rencana pembangunan misalkan. Itu juga cukup membantu sih, cukup membantu dalam aktivitas digital marketing. Nah, yang pertama tadi kan ke follow up database DKM ya, dan juga para wakil yang dulunya pernah berwakaf ke BWA lewat aktivitas offline. Ini lalu yang kedua ini ketika dulu itu waktu sama Mas Darminto mengadakan training juga ya, dulu juga saya sih sempat kepikiran untuk menambah database wakif itu lewat grup WA, tapi belum tahu caranya seperti apa gitu. Dulu Mas Darminto menjelaskan gitu cara menambah database wakif itu lewat grup WhatsApp. Nah, pada bulan berikutnya ketika telah disampaikan oleh Mas Darminto, mulailah merambah masuk ke grup-grup WhatsApp, dan caranya juga sedikit berbeda dengan wakif yang biasanya telah berwakaf ya ke BWA. Kalau yang tadi yang awal yang telah berwakaf kan sudah tahu BWA itu apa. Nah, sedangkan untuk wakif ataupun juga database baru ya di grup WA kan kebanyakan itu waktu awal-awal itu belum mengetahui apa itu BWA ya, belum mengetahui. Nah, mulai waktu itu Mas Darminto ngasih juga contoh ya di awal itu untuk masuk ke grup-grup WA, lalu mengawalinya itu dengan perkenalan sama juga ya, salam dulu, assalamualaikum, saya Hari Ramadan dari Badan Wakaf Al-Qur'an, misalkan qadarullah, kita satu grup WhatsApp, di grup kajian sebutin grup kajian apa misalkan. Nah, kami hendak berbagi informasi atau juga berbagi kisah artikel keislaman misalkan, apakah Bapak atau Ibu berkenan untuk kami kirimi. Nah, itu awal saya ngasih dulu perkenalan seperti itu ya ke nomor-nomor baru, tetapi memang responnya juga nggak terlalu banyak yang respon sih, dari misalkan satu grup WhatsApp itu jumlahnya ada 250-an misalkan, yang respon cuma 10 orang misalkan, yang respon cuma 5 orang. Nah, itu awalnya seperti itu, dan cara-cara seperti ini juga banyak dilakukan oleh filantropi lain ternyata, karena ketika saya masuk grup-grup WhatsApp juga sekarang itu hampir setiap grup WhatsApp semuanya sudah dimasuki oleh filantropi lain. Jadi banyak tabrakan juga sih, terutama dengan banyak itu Lajnas Mandiri. Caranya seperti itu, salam juga, terus meminta di save nomor WhatsApp ya. Itu tujuannya tujuan untuk saling save nomor itu agar tidak terjadi pemblokiran ya, meminimalisir pemblokiran nomor WhatsApp. Nah, pas awal itu masuk grup WA itu masih manual, belum menggunakan aplikasi, jadi agak cukup lama juga sih kerja kita dalam DF ini manual. Nah, ketika tahu ada aplikasi pendukung ya dalam melakukan aktivitas ini, saya mengenal WeGrab dulu itu. WeGrab ya lebih cepat tinggal kita masukin list nama kontak list kontak yang ada di grup WhatsApp.
Kan tinggal nanti kalau pakai aplikasi terdeteksi nomor-nomornya. Nah, kita share lewat WeGrab ya. Di sana kan ada campaign juga, campaign di WeGrab itu tinggal kita ngasih satu copywriting, nanti tinggal share juga list-list yang ada di ini, yang ada di WeGrab nanti akan terkirim semua ya, yang di grup WhatsApp itu. Mungkin Bapak dan juga Ibu juga sudah tahu ya dengan aplikasi WeGrab. Tapi kendalanya juga ketika melakukan digital fundraising secara itu ya, responnya juga negatif sih sebenarnya ketika kita mengawali dengan basa-basi. Ya, basa-basi dulu, kita perkenalan diri ya, basa-basi dulu, kita belum menyampaikan program udah nggak ada respon gitu, nggak dibalas atau apa gitu kan. Justru poinnya itu kan kita harus menyampaikan program kita gitu kan, program kita. Nah, dari sana saya mulai berpikir kenapa dengan cara seperti ini orang-orang ini justru tidak respon gitu. Mungkin juga saya juga merasakan sih sebenarnya ketika ada lembaga filantropi lain yang basa-basi, misalkan ngajak kenalan, ngajak set nomor, itu mempengaruhi gitu kepada psikologi saya gitu. Jadi malas gitu. Malas juga nanggapin yang seperti itu. Ujung-ujungnya ya kita tahu sendiri lah. Ujung-ujungnya kayak kita juga pasti diswap lagi. Itu justru kebanyakan kalau sekarang ini justru responnya negatif gitu. Sering sekali diabaikan, bahkan diblokir oleh mereka. Saya juga sekarang ini nomor saya juga diblokir gitu oleh WhatsApp, diblokir permanen sudah 3 kali ya. Soalnya sudah 3 kali di bulan Desember ini. Jadi di bulan Desember ini juga saya hanya DF itu dari awal bulan, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 gitu. Hanya 2 minggu. Dan sampai sekarang nomor saya masih diblokir gitu, belum melakukan aktivitas DF lagi. Mungkin juga WhatsApp sekarang lebih ketat sih, dan juga respon orang mungkin karena udah banyak filantropi juga, responnya orang itu jadi negatif duluan gitu, sehingga untuk pemblokiran itu sangat besar sekali kemungkinannya gitu. Ketika kita ngasih basa-basi lah, misalkan pasti ini dari lembaga filantropi. Makanya dari itu saya langsung aja gitu, nggak basa-basi dulu memperkenalkan diri, langsung saja di satu chatan. Di satu chat saya langsung perkenalan dan langsung program di bawahnya. Nggak di 2 kalikan, tapi di 1 kalikan antara perkenalan saya dari mana ya dan tujuannya untuk apa, langsung di satu chat. Langsung kasih juga video. Kalau aplikasi WeGrab itu tidak bisa ngirim video langsung dengan berbarengan dengan tulisan, sehingga ketika kita share tulisan itu, video itu dikirim belakangan. Sistemnya juga di Japri juga, atau bisa juga dikirim diteruskan ya kalau ada tools teruskan ya kalau di WhatsApp. Cuman ya terbatas, sekali meneruskan hanya 5 orang. Jadi lumayan agak capek juga sih menggunakan WeGrab, lumayan capek. Tapi sekarang juga ada aplikasi yang lebih baik sih, menurut saya lebih baik dari WeGrab. Ya kalau pengen lebih mudah, itu namanya ada WPS Pro. Ya mungkin juga Bapak dan juga Ibu telah tahu juga sih WPS Pro itu seperti apa. Jadi aplikasi itu bisa langsung mengirim tulisan dan juga video dalam satu kali share gitu. Jadi kita nggak terlalu capek juga. Cuman memang untuk masalah pemblokiran oleh WhatsApp, kalau menggunakan aplikasi sih sebenarnya lebih aman daripada pemblokiran WhatsApp itu sendiri, karena di dalam sistem WhatsApp itu bisa dikelabui dengan jeda atau range pengiriman WhatsApp. Kan kalau di aplikasi itu ada pengaturan waktunya tuh. Ada delay-nya berapa detik, misalkan 5 sampai 12 detik misalkan. Itu cukup ampuh sih untuk mengelabui sistem WhatsApp ya. Untuk mengelabui sistem WhatsApp, apalagi di aplikasi MaxGrab ya.
versi WeGrab juga sama adik kakak, itu ada kode unik, ada kode uniknya gitu. Jadi setiap pesan yang kita kirimkan ke setiap orang itu berbeda karena ada kode uniknya di bawah tulisan atau copywriting kita. Itu sangat ampuh sekali sih untuk mengelabui sistem WhatsApp. Jadi nomor kita lebih aman sendiri, lebih aman gitu. Tapi untuk masalah pemblokiran dari orang ya, itu sulit dikontrol sih. Apalagi sekarang udah menjamur banget itu lembaga filantropi. Kalau untuk masalah pemblokiran ya saya juga sih merasakan udah 3 kali ini baru ganti nomor gitu ya. Jadi lebih hati-hati lagi dalam mengirim sharean ke grup-grup WhatsApp, jangan terlalu menggebu-gebu. Cukup kalau menurut saya sih cukup satu grup saja per hari ya, sekitar 200-an orang lah. Sekitar 200 orang, jangan terlalu menggebu-gebu, bisa 2 grup misalkan 500 orang. Karena efeknya juga sekarang WhatsApp lebih ketat gitu ya. Lalu ketika saya melakukan aktivitas digital marketing di grup-grup WhatsApp gitu, ada 2 tipe ya. Ada 2 tipe grup WhatsApp, yaitu tipe yang terbuka dan tipe yang tertutup saya sebut. Tipe yang terbuka itu adalah ketika para membernya bisa saling bisa ikut komen ya, bisa ikut komen di grup itu. Nah, menurut analisis saya dan juga percobaan memang ketika saya share di grup-grup terbuka itu justru kurang potensial ya, kurang potensial di grup-grup terbuka, karena di grup terbuka banyak juga sih yang jualan, terus filantropi lain juga banyak sih. Ini kurang potensial karena mereka juga lembaga-lembaga lain ya, dan juga yang seller-seller ya, penjual-penjual juga banyak masuk di grup-grup itu ya. Jadi orang-orangnya kurang potensial. Dalam memasuki grup WhatsApp juga harus diperhatikan itu gitu. Kalau grup-grup yang terbuka saya rasa itu kurang potensial ya. Justru yang saya temui adalah grup-grup tertutup yang hanya admin yang chat ini satu arah ya dari admin. Justru itu grupnya lebih serius ya. Biasanya grup pembelajaran atau apa, kajian-kajian, itu orang-orangnya lebih serius. Dan setelah saya pengalaman di grup, masuk ke grup-grup itu lebih potensial gitu. Lebih potensial, bahkan satu grup saya juga nyampe satu grup itu bisa 4 juta, 5 juta dapat dari grup yang tertutup itu, yang satu arah gitu. Yang admin hanya ngirim admin doang gitu. Karena ketika masuk grup dilihat dulu foto profilnya, apakah misalkan kalau yang potensial kan yang foto profilnya misalkan di luar negeri atau apa gitu kan, itu lumayan itu. Kalau wakaf ya minimal 500.000 lah, 1 juta lumayan gitu. Jadi dari satu orang saja gitu. Nah makanya dalam pemilihan grup-grup WhatsApp ini diusahakan mending menurut saya, saran saya di grup-grup yang tertutup yang hanya satu arah. Tetapi juga perlu diperhatikan karena AE juga banyak ya. AE juga banyak. Mungkin ada berapa Ustadz AE di sana Ustadz? Ada 20-an. 20-an ya. Nah di Bandung juga untuk AE ya tidak terlalu banyak sih, ada sekitar berapa? 15 orang lah. Termasuk juga itu 15 orang sama AR juga sih, sama AR juga. Jadi ada kesepakatan tidak tertulis di kami bahwasanya orang yang kita di cabang Bandung jangan sampai masuk ke grup yang sama gitu. Jangan sampai masuk ke grup sama, karena ketika masuk ke grup yang sama nanti orang yang kita sedang prospek itu justru malah pusing. Loh kok ini dari BWA lagi, loh kok ini dari BWA lagi gitu. Terus ada kesepakatan ya. Jadi tiap orang memasuki grup yang berbeda gitu. Yang berbeda, jangan sampai satu grup itu sama 3 orang, 4 orang, ini justru respon terhadap BWA justru negatif sih kalau menurut saya. Karena juga di sini juga banyak juga awalnya yang tabrakan gitu. Pernah diprospek sama si fulan, si fulannya keluar dari grup, masuk lagi ada yang baru. Ternyata telah diprospek oleh BWA juga. Responnya jadi negatif, yang awalnya tadinya mau wakaf ke orang yang pertama ngeprospek, akhirnya ketika diprospek oleh orang lain justru mengurangi rasa trust terhadap BWA. Gimana sih ini BWA database-nya? Kok ini saya dihubungi oleh beberapa orang,
Kan ini juga cukup negatif juga sih menurut saya untuk lembaga. Itu ya yang kedua mengenai penambahan data wakif baru lewat grup WhatsApp. Lalu yang ketiga itu mengenai konten ya, konten juga banyak sekali di Instagram Wakaf Quran. Itu dimulai konten program proyek ya, proyek, terus video distribusi, video update terbaru, itu disampaikan saja kepada wakif ya, disampaikan saja kepada wakif. Misalkan wakif si A, misalkan wakif A telah berwakaf di bulan bulan Maret misalkan ya, wakaf Al-Qur'an di bulan Maret. Terus nanti misalkan di bulan ketika kalau ada update langsung tinggal dikirim aja, di-share aja. Misalkan Pak atau Bu Afwan, kami memberikan informasi terbaru bahwasanya wakaf Quran untuk Sintang misalkan, sebagaimana Bapak telah atau Ibu telah berpartisipasi di dalamnya, alhamdulillah sekarang telah melakukan pengiriman misalkan Al-Quran sebanyak 20.000 wakaf Al-Quran. Saya sampaikan lagi terima kasih. Itu justru menambah trust ya terhadap BWA. Oh, ternyata BWA memang lembaga yang terpercaya karena video distribusinya juga ada gitu kan. Ada. Dan yang paling penting itu adalah ngirim kwitansi dari admin cabang, coba diminta dipotokan, terus kita sampaikan juga kepada wakif ya, dipotokan kepada wakif, disampaikan, dikirimkan kwitansi untuk menambah kepercayaan, trust kepada wakif, karena di lembaga-lembaga lain juga kadang enggak, ketika sudah berdonasi ya sudah gitu, lepas gitu. Justru dengan adanya kwitansi ini menambah kepercayaan, disampaikan Bapak telah berwakaf di program ANU, disebutkan ya dengan nominal jumlah sekian atas nama fulan atau fulanah, alhamdulillah telah kami terima. Itu cukup menambah trust ya terhadap BWA. Justru itu mengikat sebenarnya. Jadi wakif rutinan nantinya bisa repeat terus jadi wakif rutinan karena sudah percaya gitu kepada BWA. Oh, ternyata programnya berjalan dengan baik, adanya video distribusi ya, update terbaru, dan juga benar adanya ya ada kwitansinya. Ini menambah kepercayaan kepada BWA ya. Termasuk juga konten juga harus dirubah-rubah sih. Misalkan si awal pertama program wakaf Al-Quran ya, untuk mengenalkan wakaf Al-Quran, kita kasih program wakaf Al-Quran. Setelah itu di bulan berikutnya dikasih program yang berbeda. Kasih program yang berbeda aja gitu. Kasih program wakaf air misalkan. Kasih program wakaf air. Jadi nanti untuk maintenance atau juga controlling wakif itu diadakan, kalau nge-save nama biasanya ditulis aja, misalkan yang wakaf namanya Faris, misalkan wakaf Al-Quran sebelumnya dikasih aja nama kode WAP Faris misalkan. Jadi kita tahu tuh, oh ternyata Pak Faris wakafnya wakaf Quran. Nah, tinggal kita bulan berikutnya kita kasih WAFE gitu. Water Action for People. Nah, jadi kita bisa mengontrol wakif gitu. Ditambah juga kalau saya sendiri sih pribadi memakai kalau koma disebut karakter dalam tiap nge-save gitu kan. Misalkan WAP Paris wakaf di bulan Maret misalkan. Saya sebelum WAP kasih tanda karakter misalkan koma atau titik ya, itu untuk menandai misalkan bulan Maret tandai pakai koma ya, bulan April misalkan tandai pakai titik. Jadi dibeda-bedakan, oh ternyata Pak Faris wakafnya di bulan anu misalkan, programnya program ini, berarti bulan depan saya kasih program yang berbeda ya, bulan depannya. Ini juga lebih memudahkan sih untuk dalam hal klasifikasi
nama-nama wakif sehingga kita bisa mengontrol ketika kita ngasih wakaf Al-Quran bulan depannya tidak wakaf Quran lagi yang sama misalkan. Kok ini belum beres misalkan nanya program wakafnya misalkan. Itu mengenai controlling wakif-wakif ya. Ditambah juga sebenarnya untuk lebih pendekatan sih agar kita tidak hanya ngasih program terus kan nanti kesannya kok ini BWA terus aja minta ngasih program lagi. Nah, saya diselingi dengan mengirimi artikel keislaman ya, banyak juga di Google juga lah banyak gitu ya. Tinggal cari saja. Lebih tertarik sih biasanya para wakif itu terhadap hal-hal yang sifat fikih ya, fikih. Kita juga harus memperhatikan sih madhab fikih dari para wakif. Misalnya saya misalkan masuk ke grup kajian Ustadz Khalid Basalamah misalkan ya, kan itu salafi tuh. Nah, kasih artikelnya juga yang sama lah madhab fikihnya ya, kasih juga tulisan-tulisan Ustadz Salafi misalkan. Nah, itu justru menambah trust, oh ternyata si A ini Salafi juga misalkan. Ya jadi bunglon ya nggak apa-apa lah. Misalkan juga kita masuk ke grup kajian, misalkan kajian siapa ya, kajian Ustadz Baha ya, siapa? Gus Baha kan dari NU. Nah, itu tinggal kasih aja tulisan-tulisan ataupun juga kalau bisa video-video yang 1 menit itu dari Gus Baha misalkan, itu bisa gitu ya, nggak menambah lagi ya, jadi bunglon lah nggak apa-apa. Jadi bunglon nggak apa-apa lah. Dan status WA juga sangat berpengaruh ya, ketika para wakif kan nge-save nomor kita ya, tinggal kita sering update status WA ya terkait program-program Badan Wakaf Al-Quran ataupun juga video-video dakwah ya yang 1 menit itu cukup menambah keyakinan para wakif sih. Oh ternyata aktivitas si AA ini misalkan seperti ini. Jangan update WA yang aneh-aneh lah. Justru kayak main di mana misalkan diupdatekan itu justru mengurangi rasa ini, kok ini aktivis wakaf malah main gak bener misalkan. Itu lumayan juga saya banyak mendapatkan yang wakaf juga ya dari status WhatsApp gitu. Tadinya saya kirim beberapa kali nggak wakaf, ternyata ketika melihat status WA ternyata nyantol juga. Sampai sekarang sih banyak juga, jadi jangan menyerah dalam mengirim DM itu jangan menyerah. Kita ngirim hari ini ternyata nggak wakaf misalkan. Justru ketika kita sering kasih program ya insya Allah gitu, bulan-bulan berikutnya juga pastilah ada kemauan untuk berwakaf gitu. Kayak kita dakwah aja gitu, nggak sehari semalam langsung dia mau ikut ngaji bareng misalkan, tetap aja terus aja ajak gitu. Nanti ada satu momen yang mungkin secara emosional dia tertarik, terpacu misalkan ya dengan apa yang kita sampaikan, insya Allah justru mereka yang balik nanya ke kita, Mas program ini masih ada, saya mau dan wakaf gitu. Jadi terus aja gitu, jangan menyerah. Biasanya sih dalam 1 bulan itu 4 kali share kalau saya ke orang yang belum wakaf ya. Sekarang Pak Paris wakaf bulan Maret, pas bulan April Pak Paris nggak wakaf lagi. Nah bulan April tiap Jumat saya kirimi itu, program ataupun juga artikel keislaman gitu ya. Jadi seminggu sekali saya kirim ke orang yang belum berwakaf kembali ya. Kalau yang udah wakaf mah tinggal kita kasih waktu 1 bulan lah untuk kita kasih program yang baru. Itu kalau yang belum wakaf lagi ya, kita maintenance-nya itu seperti itu, ngasih terus tiap Jumat sih bagusnya, tiap Jumat subuh. Kalau sore sih agak ini orang udah pada sibuk ataupun juga
siang orang udah pada sibuk. Biasanya kalau subuh itu lebih cepat dibuka, dibalas ya. Subuh aja lah. Kalau bisa subuh udah mulai gerak. Kalau udah terlalu siang orang udah mulai sibuk. Itu share artikel juga sangat penting ya. Share artikel juga sangat penting, dan juga jangan lupa memperhatikan madhab fikih para wakif ya. Terus apa lagi ya? Udah ya tadi pengkodean nama wakif, terus kita share program tiap 1 minggu sekali lah, 1 minggu sekali, terus kita kirim program. Dan terus saja kalau orang yang telah berwakaf ke kita, kan kita database itu tetap hari Jumat kita share. Nah, hari-hari selain Jumat kita mencari database wakif itu di grup-grup WhatsApp ya, di grup-grup WhatsApp, banyak juga di Google, ataupun ketika kita masuk grup WhatsApp kan banyak juga yang berbagi link tautan tuh. Itu masuki saja gitu. Kita masuk, tapi ya ada etikanya gitu. Jangan sampai tabrakan lah sama sesama cabang gitu. Seperti itu mungkin Ustaz. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin nanti masalah praktisnya ya, masalah copywriting nanti bolehlah saya dikirim ya. Seperti itu. Oke. Berarti tadi awal antum dapat database 300-an ya? Iya, betul. 300-an, terus antum cari lewat yang tadi antum sampaikan lewat grup WhatsApp itu. Iya, betul. Nah, kurang lebih sekarang udah dapat tambahan data berapa? Kurang lebih sekarang ada hampir 2.000 lah. 2.000 ya, lumayan. Iya. Nah, tadi aplikasinya apa? WBS Pro? Iya, WBS Pro ataupun juga Maxscript. Itu kalau ada kekurangan kelebihannya sih. Iya, kalau yang WeGrab kan cuma kirim tulisan aja ya? Iya, kirim tulisan aja. Kalau Maxscript itu juga nggak bisa ngirim video. Kalau WBS bisa ngirim video, cuman untuk Maxscript itu kelebihannya ada pada kode unik. Ya. Itu bisa ngelabui sistem WhatsApp. Biasanya sistem WhatsApp itu dia berapa kali nge-share kalau sampai keblokir gitu ya? Kalau masalah pemblokiran itu karena kita nge-share ke orang yang tidak dikenal, ya itu cepat diketahui oleh sistem WhatsApp. Berarti kita belum siap nomornya ya? Iya, makanya banyak filantropi itu yang awalnya itu ngasih salam dan juga minta saling save nomor itu untuk meminimalisir pemblokiran. Nah, seperti itu. Kalau kita udah saling save, kita mau ngirim sehari 2.000 pesan juga nggak jadi masalah. Salah ya. Iya. Berarti kalau yang belum di save itu yang bisa dimasalahin sama WhatsApp ya? Iya betul kan. Baik, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan. Dari apa yang disampaikan Mas Hari. Itu WBS Pro apa namanya? Iya, WBS Pro. WBS di Play Store ada ya? Di Play Store nggak ada sih. Ada di mana? Aplikasi bayar itu di Google tapi berbayar sih. Berbayar, oke. Sekali share berapa ratus itu? Sekali share ya itu bisa banyak sih, satu grup bisa habisin aja semua gitu. Bayarnya berapa Kang? Berapa? 500.000 per tahun. 500 ribuan per tahun. Tahun. Lumayan sih. Tapi itu bisa untuk 5 orang. Oke. Jadi kalau misalkan cabang mau memfasilitasi AE-nya ya silahkan, bisa untuk 5 orang. Wah, Kang Pak. Nah, itu dia. Ayo pikirkan. Antum belum tahu ini ya, Skedit ya? Oh, belum sih, belum coba itu. Di Play Store itu ada. Kita ada yang pakai Skedit, bisa juga. Yo, cuman ya dia kayak robot gitu kan, otomatis nge-share sendiri. Iya. Ya aplikasi-aplikasi ya lebih mempermudah kerja kita sih. Tinggal kita diamin juga udah beres ya. Tinggal nunggu transferan. Ya, dari teman-teman yang lain ada yang mau tanyakan silakan. Saya Jess, tanya. Ya, silakan. Mas siapa namanya tadi? Hari.
Mas Faris ya? Hari. 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 Ini namanya Faris soalnya. Selamat. Itu dari perbandingan grup itu kan dapat data baru ya, bukan data waktu lama gitu ya. Iya, ya. Itu perolehannya dari data baru itu dari grup WhatsApp itu berapa, dan dari wakif yang sudah berwakaf atau data lama itu perbandingan besar mana gitu, revenue-nya gitu. Revenue-nya variatif sih, variatif tergantung potensi dari grup itu sendiri. Kalau potensinya besar, justru lebih besar ininya dapat revenue-nya. Berarti efektif juga grup-grup baru itu ya? Efektif juga. Dan jangan lupa ketika kita masuk grup WhatsApp, walaupun orang itu tidak berwakaf, tetapi responnya positif, di-save aja. Di-save aja, kita minta save nomor. Nah, biasanya itu suka kepoin status WA kita. Lumayan itu. Banyak juga yang wakaf lewat itu. Dan juga bisa dikirimi program lain itu. Untuk masuk ke grup-grup baru itu gimana caranya? Awal-awal sih saya nyari di Google. Google ya? Iya, nyari di Google, link grup WhatsApp. Dan ketika masuk ke grup WhatsApp juga itu sering banyak yang share link tautan grup lain. Jadi tinggal kita klik grup lainnya yang di-share, masuk gitu aja. Biasanya sekarang ada berapa grup WhatsApp di HP? Ada berapa WhatsApp? Udah 100 lebih kayaknya. Waduh, berat. Emang berat sih HP. Segmentasinya apa, Kang? Ya? Segmentasinya yang backgroundnya kajian pemuda atau komunitas atau apa? Jangan anak-anak lah, kalau bisa jangan anak-anak kayak Indonesia Pacaran itu janganlah. Itu anak-anak milenial. Yang masuk di grup-grup yang serius aja, grup-grup kajian serius yang isinya pembelajaran, itu lebih bagus. Lebih bagus lagi grupnya privat gitu ya? Iya. Ini cuma admin yang bisa ngetik gitu ya? Iya, yang satu arah. Ya, ada yang lain yang mau bertanya? Kalau untuk menghindari bentrok tadi gimana antum ketika masuk grup itu? Udah ketika ada masuk grup belum nih? Iya, ya. Ketika klik link tautan grup itu muncul nama-nama yang kita save, nanti muncul. Misalkan kita nge-save teman cabang sendiri nih, muncul. Ya berarti kita jangan dulu masuk lah. Itu kan kalau teman cabang sendiri kan kita tahu. Kalau cabang lain gimana, pernah bentrok nggak? Pernah bentrok sih, sering. Kalau untuk kontrol cabang lain ya susah. Nanti konfirmasi sendiri. Kalau bisa sih foto profil WA-nya, foto profil WA pribadi saja, jangan foto profil lembaga. Karena kalau foto profil lembaga orang udah males duluan tuh lihat foto profil. Biasanya kan kalau orang yang gak dikenal kepoin dulu foto profil. Kalau kita pribadi, oh berarti orangnya memang dia gitu. Berarti udah berani bertanggung jawab terhadap apa yang dia share gitu. Chandra, mau tanya Chandra? Iya, Ustaz. Mau tanya, Ustaz. Iya. Jadi kan data awal 300, kemudian mencapai sekarang kurang lebih 2000 dengan ratusan grup WhatsApp. Nah, itu untuk menjadwalkan share ya, konten kepada para wakif itu teknisnya bagaimana, Tad? Misalkan dalam sehari itu berapa banyak wakif yang di-share atau langsung seluruhnya 2000. Nah, terus misalkan hari Selasa, Rabu, itu yang di-share apa? Nah, itu mungkin lebih banyak ke teknis aplikatifnya kan. Selama schedule selama mungkin seminggu gitu. Seminggu penuh. Apakah dalam seminggu itu ada wakif yang sama yang di-share atau wakif yang sama itu nanti bulan berikutnya gitu, penjadwalan share itu kan? Ya. Ya untuk saya pribadi sendiri, hari Jumat itu memang hari yang cukup sibuk ya, dimulai dari subuh, bangun subuh itu udah mulai
mulai share ya kepada wakif database saya. Ya, jadi sebanyak 2.000 itu saya share semua itu. Jumat saya ya? share semua hari Jumat. Karena hari Jumat itu pamungkasnya lah. Ya. Itu hari Jumat gitu. Untuk hari-hari jadi ketika kita share hari Jumat, si wakif itu juga yang berwakaf kadang wakafnya nggak hari Jumat, kadang hari Sabtu atau Minggunya ngirim bukti transferan saya wakaf. Jadi hari-hari selanjutnya tinggal kita nunggu saja dari hasil sharean kita ya. Karena itu sih akumulatif sih kalau masalah ini share wakaf, semakin kita banyak share ya, semakin kita banyak share program wakaf probabilitas atau kemungkinannya juga cukup tinggi, semakin tinggi gitu. Jadi intinya kita rajin share ke banyak orang gitu, ke grup-grup baru share saja gitu ya. Untuk masalah hasil ya itu 100% dari Allah gitu. Kita hanya memaksimalkan ikhtiar yang ada di wilayah kita saja sebagai makhluk gitu. Ikhtiar saja semaksimal mungkin, untuk urusan hasil 100% dari Allah seperti itu. Jadi untuk hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu saya coba kalau untuk kan sebenarnya database yang wakaf ke saya itu misalkan 2.000 ya. Tetapi orang yang respon positif itu banyak juga. Saya di dalam kontak itu hampir 5.000 orang gitu. Tapi dari 3.000 itu belum wakaf. Tapi sebelumnya ketika saya share responnya positif. Nah berarti hari Senin, Selasa, Rabu sampai itu kita share program ke orang-orang yang awalnya respon positif. Ya, artinya yang 3.000 sisanya itu kita bisa kita part-partkan ya, hari Senin kita share ke ini, ditambah juga nyari database baru lewat grup WhatsApp sih. Jadi lumayan cukup banyak juga sih, lama juga. Iya. Tapi nggak ada time schedule atau Senin nge-share apa, Selasa apa? Enggak sih, untuk selama ini jadwal seperti itu biasa aja gitu. Yeah. Jumat share semua, Senin Selasa ya tergantung kita sih untuk yang yang baru didobrak lewat wakaf Al-Qur'an dan pembinaan. Kan ketika kita ngasih kategori nama nih, karakter nama WAP misalkan telah wakaf, nanti bulan depannya dia wakaf air WAP. Jadi double namanya WAP. Nah, ketika kita kasih lagi wakaf Quran, wakaf air kan kurang respon lagi. Kita kasih program lain, ada SK misalkan ya, sedekah kemanusiaan. Di Instagram saya juga kalau yang bisa ngedit foto itu lumayan juga sih, kayak SK rahasia itu yang cerebral palsy itu bisa diedit saja, tinggal edit nama sama kode unik aja gitu aja. Kasih SK juga cukup sih, responnya juga baik, banyak juga yang donasi program SK itu kayaknya lebih menyentuh sih kalau program SK menurut saya. Ya. Berarti dari sekitar 2.000-an data antum nge-share ke wakif yang sama dalam 1 bulan itu kurang lebih 4 kali ya? Iya, betul. Dalam sebulan 4 kali. Iya, ke wakif yang sama. Ya, itu yang belum wakaf lagi. Tapi walaupun pernah berwakaf sebelumnya, tapi ternyata bulan depannya nggak wakaf, kasih aja seminggu sekali gitu, tiap Jumat. Berarti tiap Jumat antum hard selling tuh ya? Iya. Jumat hari yang paling sibuk. Siap. Yang kemungkinan sih sebenarnya apa yang sudah dijalankan teman-teman yang ada di sini nggak jauh beda ya, sama. Rata-rata Jumat juga nge-share yang hard selling-nya. Tapi mungkin yang tadi ada teknis yang belum yang disampaikan Mas Kang Hari yang bisa dijalankan oleh teman-teman yang ada di sini. Ini pakai aplikasi juga semua teman-teman? Enggak semua sih. Masih manual ya? Masih manual. Ada yang pakai aplikasi ya, rata-rata paling Skedit itu. Oh iya. Saya juga belum pernah nyobain sih, jadi belum tahu apa kelebihan dan kekurangan Skedit. Itu dari Mas Nasruddin tuh tipsnya beliau. Iya. Kalau untuk yang versi gratis ya, versi trial lebih baik WeGrab aja gitu. Itu ada versi trial ya.
Ataupun juga Maxgrab juga ada versi trialnya selama 7 hari. Itu kalau pengen cobain aja dulu Maxgrab gitu. Itu lebih bagus daripada WeGrab sih. Kayaknya juga pengembangnya juga mulai ngebiarin sih WeGrab. Iya. Saya udah coba pesen yang WeGrab Pro. Respon si pengembangnya juga kurang respon sih ketika lebih fokus ke Maxgrab sih si pengembangnya. Kalau dalam sehari itu jadwal antum nge-share seharian apa misalkan waktu-waktu sholat atau malam? Untuk share sendiri sih sebenarnya cepet, Tad. Kalau pakai aplikasi cuman waktu 1 jam juga cukup sebenarnya. Iya, itu robot kan yang main ya? Iya. Nah, itu mah nyantai, kita tinggal kalau ada yang balas tinggal kita balas gitu. Ya, antum itu dijadwalin Kak jam berapa nge-share-nya? Setelah subuh sih. Setelah subuh ya? Pagi. Nah. Oke. Ya, yang lain ada pertanyaan? Ustaz, tanya lagi Ustaz. Ya, silakan. Ini saya minta analisisnya ya atau pandangannya dari Ustaz Hari ya. Misalkan di cabang Bandung nih ya, tadi kan di cabang Bandung itu tadi dikatakan jumlah tugasnya itu atau AIN itu kurang lebih 15 orang gitu ya. Iya. Dan saya lihat ya saat hari ini ya masih perolehan tertinggi lah ya untuk perolehan revenue itu. Tadi dikatakan setengah bulan Desember itu 50 juta lah gitu. Berarti kan kalau disebulankan itu ya rata-rata ya 100 juta lah selama 1 bulan itu. Nah, dibandingkan dengan mungkin teman-teman yang lain yang mungkin perolehannya masih jauh di bawah gitu kan. Misalkan masih ada yang belum sampai angka 1 juta bahkan gitu ya, baru 500.000, 300.000. Nah, saya ingin minta analisisnya atau pandangannya dari Ustadz, apa yang membedakan perolehan Ustadz yang jauh begitu tinggi dengan teman-teman yang mungkin pendapatannya masih belum terlalu besar gitu ya. Sekalipun mungkin cara-cara itu sudah bersama gitu ya, dikasih tahu seperti ini. Nah, itu apa yang membedakan itu? Apa kurang telatenkah atau kurang menambah data lagi atau kurang melakukan komunikasi dengan para wakif atau bagaimana saat itu? Iya. Ya saya juga tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk para wakif itu butuh maintenance, ya, butuh maintenance untuk mengikat para wakif, ya, untuk mengikat para wakif salah satunya adalah dengan mengirimi artikel keislaman dan juga memperhatikan madhab fikih dari para wakif ataupun juga dari para prospekan kita, ya. Nah, ketika kita ngasih sesuai misalkan pandangan fikihnya misalkan ya, karena kita share artikel fikih ini justru menambah kepercayaan ya kepada kita ya. Jadi kalaupun ada cabang lain yang ikut memprospek ya, itu lebih percaya ke kita gitu karena telah diikat dengan hal-hal seperti itu gitu. Termasuk juga ngasih kwitansi, kirim foto kwitansi kepada para wakif ya. Untuk masalah perolehan misalkan yang dilakukan sama aja gitu ya, aktivitasnya seperti itu, tetapi hasilnya kok berbeda gitu misalkan ya. Saya juga ketika masuk ke grup-grup yang WhatsApp yang terbuka ya, yang kitanya juga boleh ikut komen ya. Saya pernah itu sehari nge-share hampir 1.000, dan dari hasil nge-share 1.000 orang itu sama sekali tidak ada yang berwakaf dari 1.000 orang. Jadi grup itu juga sangat berpengaruh, Tad. Sangat kalau menurut saya sih sangat berpengaruh sekali gitu. Kalau kita salah masuk grup, ya kita share banyak ternyata hasilnya juga minim gitu. Jadi kita harus lebih pandai juga sih nyari grup ya, nyari grup WhatsApp. Karena
cukup berhasil sih kalau menurut saya ketika kita masuk ke grup yang potensinya cukup besar ya. Bisa dilihat juga lihat saja di inilah kita kepoin ya, kita kepoin foto-foto profilnya ya. Itu bisa kita bedakan nih mana yang berpotensi dan mana yang tidak gitu. Dan untuk aktivitas mungkin sih kalau menurut saya sih lebih rajin aja kan. Jangan terus aja tiap hari kita share, insya Allah gitu. Itu menurut saya sih akumulatif ya, karena ketika semakin banyak kita share, ya artinya semakin besar juga kemungkinan kita untuk mendapatkan revenue. Karena apa yang kita telah sharekan juga, kalau bisa si para wakif itu ketika kita percaya ke kita, biasanya si para wakif juga ikut nge-share apa yang telah kita sharekan ke orang lain juga. Jadi lebih banyak juga, misalkan si wakif itu pernah berwakaf ke kita, terus wakif itu ngajak orang lain, anggota keluarganya misalkan. Ya, jadi potensinya juga dari satu orang wakif itu bisa sangat besar sekali gitu. Dari satu wakif saja gitu. Apalagi kita punya database banyak, ya. Tinggal kita minta share aja ya ke orang lain kalau bisa, misalkan Pak atau Ibu mudah-mudahan bila berkenan misalkan boleh di-sharekan ke orang lain misalkan. Itu banyak juga sih saya, walaupun saya belum pernah share orangnya gitu ke orang itu, tapi tiba-tiba datang bukti transferan gitu dari orang yang sebelumnya belum pernah saya prospek. Seperti itu tadi. Cara tadi mengetahui manhaj fikihnya itu berarti dilihat dari grup yang kita masuki gitu tadi. Iya betul. Isi grupnya. Kalau misalkan ini kan grup umum nih. Iya. Berarti kita nggak tahu mereka pribadi itu manhajnya kemana gitu. Iya betul. Kalau masalah umum sih itu lebih soft lagi sih, lebih nyantai lagi kita ngasih pandangan seperti apa juga kan lebih enak gitu. Kalau masalah yang sedikit eksklusif ya kayak Salafi misalkan, itu janganlah kita ngasih misalkan video Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Haikal Hasan misalkan. Itu justru negatif responnya gitu. Felix. Ya, ada lagi yang lain dari teman-teman AAR, Pak Dario, Mas Dwi, Pacul, Givari, Mas Fahri, Mas Masud, Siti, Anwar, Fitri, Wiji. Ada pertanyaan? Ini udah jelas nih. Jam? Pak Chandra ada lagi? Ya baik, lagi Ustaz. Ya. Nambah lagi. Mungkin yang lainnya belum ya, nggak apa-apa yang lainnya. Wakilin antum aja, Tat. Ya mudah-mudahan terwakili Tad. Yang maksud yang lainnya juga kalau ada kendala atau apa kan selama ini udah melakukan nge-blast ya sebenarnya bisa di forum ini gitu, karena ya saya juga secara pribadi ini kan berinisiatif ya untuk ya kita rutin mengagendakan training-training seperti ini gitu ya, training online dengan materi yang lain atau bahkan ya sharing session dengan Ustadz Hari Ramadan ini gitu. Jadi ini kesempatan yang memang ya harus dimanfaatkan dengan benar gitu ya. Karena ya kalau kita ngeliat revenue kan ini beliau masih jauh di atas gitu ya. Sementara ya mungkin berarti kan yang lainnya mungkin masih di bawah beliau gitu ya. Nah ini kan boleh untuk bisa meningkatkan revenue lagi ya langsung bertanya langsung ya kepada saat hari Ramadan. Baik, ini saya lagi tambahan atau pertanyaan tambahan. Untuk kedepannya nih, pertama kan tadi WhatsApp diblokir dengan usaha yang memang saat hari Ramadan yang mungkin ratusan kali lipat usaha yang sudah dilakukan dibandingkan mungkin kita atau ya saya secara pribadi gitu ya, sehingga memang
menimbulkan efek resiko yang besar sampai diblokirnya nomor WhatsApp gitu ya. Nah, itu langkah selanjutnya, memulihkan lagi nomor WhatsApp atau membuat nomor baru lagi. Berarti kan ini mengulang lagi gitu, ini nomor baru dan nanya lagi atau konfirmasi lagi ke wakif saya hari Ramadan yang sebelumnya nomornya sudah tidak aktif dan sebagainya. Itu langkahnya bagaimana. Nah, kemudian untuk target misalkan di tahun 2021 ini, kalau 2020 sudah sampailah batas 100 juta gitu ya. Nah, apakah ada target di tahun 2021 itu 2 kali lipatnya gitu ya. Misalkan sampai 200 juta perolehan revenue selama 1 bulan. Dan kira-kira ada cara lain lagi nggak yang mungkin bisa di-share dengan kepada kita semua untuk melipat gandakan revenue yang lebih dari revenue yang sudah diperoleh bulan ini dengan cara apa lagi? Apa emang hanya stagnan dengan cara seperti ini saja atau ada kiat-kiat yang lainnya gitu? Silakan. Ya, betul. Ya. Untuk masalah pemblokiran masalah pemblokiran itu kan, kalau masalah sistem WA kita bisa mengakalinya ya tadi ya. Tapi untuk masalah orang gitu kan, itu di luar kontrol kita sebenarnya. Jadi memang untuk masalah pemblokiran dari tiap-tiap orang itu ya cukup besar sekali sih. Karena faktornya itu banyak sekali filantropi ataupun juga orang-orang yang memang berkecimpung di dunia digital marketing, efek corona sebenarnya. Banyak juga yang jualan justru beralih ke WhatsApp gitu cara jualannya. Nah, itu menurut saya menjadi faktor terbesar sih yang membuat orang itu ya yang masuk grup-grup apapun itu pasti pernah di prospek itu, baik oleh lembaga kayak kita ataupun juga oleh orang-orang yang berjualan gitu. Untuk mengelabui sistem WhatsApp memang mudah gitu. Tadi katakanlah kita pakai aplikasi pihak ketiga ya, seperti WeGrab atau juga MaxGrab. Tetapi untuk masalah controlling orang lain ya, itu cukup sulit juga karena sistem WhatsApp juga sekarang lebih memudahkan orang untuk memblokir orang lain. Ketika kita share misalkan ke orang yang belum kita atau orang lain yang kita prospek belum nge-save nomor kita, itu sangat dengan mudah karena ada tombol tambah kontak, blokir dan laporkan di WhatsApp ya. Ketika kita ngirim ke orang yang belum kita save, saling save, itu sangat kemungkinan besar sekali diblokir ataupun juga laporkan sangat besar. Kalau untuk nomor WhatsApp yang udah lama itu lebih aman. Tapi kalau untuk nomor WhatsApp yang baru jangan coba-coba share banyak gitu. Ya, jangan coba-coba share banyak. Kalau yang nomor WhatsApp yang lama itu lebih aman sih, tapi tetap ketika misalkan ada cukup 3 orang memblokir kita dalam waktu yang bersamaan, itu WhatsApp udah memblokir permanen nomor kita. Salah satu satu-satunya solusinya yaitu dengan mengirimkan email banding ke support WhatsApp-nya gitu. Kalau blokir permanen. Biasanya kalau spammer kayak kita nggak ada peringatan dari WhatsApp, langsung diblokir permanen. Saya juga kalau masalah strategi sih sebenarnya dengan banyaknya filantropi lain dan juga yang jualan justru lebih hati-hati lagi juga sih. Ini justru untuk pemblokiran sendiri juga lebih potensinya lebih besar gitu, karena orang lain juga udah malas gitu. Kayak udah malas, ini banyak banget gitu. Ini barusan ada yang ngechat juga ke saya. Ya, ini banyak banget gitu, udah bukan 2-3 lagi tapi udah puluhan gitu. Yang curhat gitu, yang curhat ke kita gitu. Jadi memang untuk masalah di WhatsApp
karena masalah pandemi ini ya, setiap orang juga beralih bisnisnya ya, cara uslubnya atau cara berjualannya itu lewat WhatsApp. Ya, mungkin untuk kedepannya ada strategi lain, misalkan kita iklan di FB Ads ataupun juga Instagram Ads juga lebih juga mungkin sih lebih potensi juga gitu. Ada bukan lebih, tapi ada potensi juga. Tapi untuk masalah itu untuk AE memang cukup sulit sih, karena kan kita juga punya Instagram dan juga FB pusat ya, udah diambil alih itu masalah FB Ads ataupun juga iklan di Instagram itu lebih meyakinkan yang pusat, karena dengan alamat pusat dan juga website dan juga Instagram FB pusat itu lebih menambah trust, lebih percaya kalau kita bikin sendiri gitu. FB Ads misalkan kita harus punya fanspage dulu, itu pun juga kan kita sulit, itu cukup lama sekali gitu kalau masalah mengontrol kita membangun kembali lewat membuat FB Ads gitu kan, kita harus membangun dulu orang-orang yang mau masuk ke halaman kita misalkan kan, kalau FB Ads gitu kan itu cukup lama sendiri sih. Kalau masalah prosesnya saya juga pernah pernah nyoba ngiklan lewat FB Ads ya, yang like juga ya. Kalau bisa sih, kalau misalkan aktif di FB ya, di-share aja di FB ini, FB pribadi. Pas waktu awal ada program SK Abah Mukti ya, dalam tanda petik juga itu momentum sih bagi saya gitu, untuk mengumpulkan database jamaah yang satu harokah gitu ya. Waktu program Abah Mukti saya share di FB dan banyak sekali itu nomor-nomor baru ke saya yang ngirim ikut berdonasi untuk Abah Mukti waktu itu dari satu harokah gitu, banyak sekali gitu, karena saya share juga di Facebook itu nyampe ratusan di share ulang oleh orang lain gitu, sehingga ada momentum di sana gitu. Saya dapat database baru dari program Abah Mukti. Ketika kita sering berinteraksi di Facebook juga itu juga cukup bagus sih ketika share juga di Facebook. Nah, kita sebelumnya sudah sering berinteraksi dengan orang lain, kan algoritma Facebook itu ketika kita sering interaksi dengan orang lain, maka ketika kita posting di Facebook, maka orang lain yang sering interaksi dengan kita, sering like atau komen, nah itu akan muncul di beranda mereka gitu. Seperti itu. Masalah strateginya memang sekarang sih di media sosial yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram. Kalau mau merambah ke TikTok ya boleh juga. Kalau presenter misalkan bikin video 1 menit, ajakan berwakaf misalkan, di share lewat WhatsApp story bisa juga sih. Itu tadi. Oke. Banyak. Kalau masalah target sih target tahun depan gimana ya? Karena banyak sekali lembaga-lembaga lain juga sih, menurut saya lebih ini juga sih mengurangi potensi kita untuk lebih. Tapi masalah database wakif kita yang telah berwakaf ke kita, nah itu kita ikat gitu, insya Allah gitu. Itu mah banyak sekali wakif rutinan gitu. Itu mah kita kirim program apa juga mereka wakaf donasi gitu. Yang jadi masalah ketika kita mencari database baru itu aja. Kalau database lama insya Allah kita ikat gitu. Ada nggak wakif yang sampai minta didoain lagi sakit? Iya. Iya sering banget. Itu bagus banget itu kirim ngedoain. Banyak juga kan kalau udah intens tuh interaksi,
kadang wakif itu curhat gitu. Nah, itu yang Nah, itu sih kan menambah pendekatannya itu yang iya, harus dijalin. Nah, kalau misalkan wakif nih, misalkan bikin status di WhatsApp, ya kita coba komen lah gitu, komentari lah. Itu untuk menambah ini apa pendekatan. Ya. Coba dilihat story WhatsApp-nya, misalkan kita komen, itu cukup ampuh sih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada dari Tangerang juga ya? Ada yang mau bertanya kan nih, teman-teman Tangerang atau Jakarta, Timur, Selatan, Pusat? Masih mantau doang nih. Mungkin teman-teman juga udah ngelakuin hal yang sama mungkin ya. Atau gimana selama ini? Sebenarnya secara umum sih ada yang sudah dilakukan, cuma ada juga yang belum. Tinggal tadi intensivitas nge-share sama pendekatannya aja tuh yang belum terbangun secara trust. Yang paling besar berapa tuh, Dat? Perolehan ada Masud, Ahmad Masud. Berapa Ustaz Chandra Masud? Masud ya sebenarnya nggak jauh tapi masih di bawah hari Ramadan. Ya ada orang ini Masud. Skala nasional sih di 3 lah, 3. Oke. Kalau teman saya sih Tad yang perolehannya sekitar 40 jutaan itu dia bikin grup WhatsApp khusus para wakif. Waduh. Bikin jadi lebih ini lagi, lebih lumayan lah itu jadi cara juga untuk apa ngikat wakif rutinan kita. Bikin grup WhatsApp, jadi semuanya itu anggota para wakif kita. Apa nama grupnya itu? Ya? Nama grupnya apa? Ya, Dibikin sendiri aja, apa aja namanya. Majelis Wakif. Tapi ya tentu izin dulu sama wakifnya gitu. Nanti juga para wakif juga kan kalau udah dibikinin grup gitu lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Mereka juga tidak sungkan untuk berbagi informasi, misalkan apa informasi-informasi mengenai dakwah, kajian juga mereka juga ikut aktif lah. Masud, ada yang mau tanya nggak Mas Masud? Aziz, mau nanya dong. Ya, silakan. Siapa Tommy ya? Ya. Saya ingin bertanya dengan Ustadz hari Ramadan ya. Ya. Nah, dari tadi kan itu dari semuanya itu membahas tentang rajin untuk meng-share ya ke grup ya. Ya, betul. Dan di situ sendiri grupnya itu lebih ke para anggotanya itu udah terbiasa dengan suatu kegiatan Islam gitu. Tapi di sini tuh bagaimana kalau grupnya tersebut itu grup umum, dalam arti nggak terlalu banyak meng-share tentang Islam tuh, tapi kita ingin masuk ke dalamnya itu. Baiknya itu kita udah masuk, terus kita share, terus rutin share. Gak lama itu kan pasti ada yang respon gitu. Nah dari yang respon itu boleh nggak sih kita japri dia lebih instan lagi gitu. Tapi supaya mereka itu nggak ngerasa terganggu gitu. Baiknya gimana ya? Ya. Silakan. Mungkin biar para calon wakif itu nggak ngerasa terganggu itu. Dalam arti mereka kan baru gitu. Iya. Baiknya seperti apa? Itu. Terima kasih. Ya. Ya jadi masalah masuk grup umum ya. Jadi di sini juga salah satu AE ya yang revenue-nya juga lumayan sekitar 25-30-an itu juga coba masuk ke grup-grup umum.
kayak grup-grup kesehatan, kan di dalamnya ada apa, dokter misalkan, perawat, ataupun juga di grup-grup apa lagi ya, grup apa ya, grup guru ya gitu kan, kumpulan komunitas mobil, komunitas moge, itu lumayan juga sih. Teman saya juga satu orang itu 10 juta dari satu orang, lumayan itu bisa dimainkan juga grup komunitas seperti itu, komunitas besar lah. Kalau moge kan pasti di dalamnya orang-orang yang lumayan dari segi ekonomi gitu kan. Tapi masalahnya kan kita tidak tahu tuh yang kita sedang prospek itu apakah orang muslim ataupun juga orang non muslim. Jadi untuk pengiriman programnya juga harus lebih selektif, Ustaz. Kalau menurut saya sih lebih cocok program wakaf air untuk grup-grup umum, karena untuk program wakaf Al-Quran biasanya menyampaikan terkait dengan pendangkalan akidah dan juga pemurtadan. Jadi lebih aman sih wakaf air bersih gitu untuk apa namanya, grup-grup umum. Kalau masalah risih jangan terlalu sering sih, jangan terlalu sering. Kita kan ketika masuk ke grup itu kita share program, berarti yang sering kita intens nantinya akan kita intens untuk berinteraksi, yaitu yang responnya positif. Kalau yang nggak respon, hanya nge-read gitu, mengabaikan, kalau saya pribadi sih dilewat aja, itu nggak saya save nomornya. Itu mungkin. Oke, berarti tetap pengenalan dulu ya. Iya. Dari grup yang sama, terus ya sampein inilah mungkin top sharing dulu ya, artikel-artikel, jangan langsung project tuh ya. Kalau untuk memperkenalkan sih saya share program dulu dan langsung. Untuk perkenalan, karena kan kita kan dari lembaga filantropi, tujuannya program wakaf. Kalau masalah share artikel keislaman bisa juga sih kalau itu menjadi cara. Cuman ya kalau AE kan lebih terpacu dengan ini revenue mungkin. Kalau AR sih lebih nyaman lagi, maksudnya bukan lebih nyaman tapi lebih santai lagi. Bisa ngatur strategi kayak tadi Ustadz sampaikan, share dulu artikel keislaman itu sangat bisa banget gitu kalau AR. Ya, dari yang lain ada lagi, Mas Fahri? Diem-diem aja Mas Fahri. Fotonya cupang lagi. Mas Ud keluar ya? Siapa yang raise hand? Rizky, silakan Rizky. Ada yang mau tanya nggak? Ada, Jis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mau nanya nih, Tat, ke Ustadz Hari tadi ya. Kan dengarnya tadi tuh bikin copywriting sendiri, bukan yang dari pusat tuh. Itu jenis-jenis copywritingnya gimana tuh nyeleksinya? Apa ada kategori umur, apa kategori apa? Kalau umur 18 sampai 25 copywritingnya ini kata-katanya gitu loh. Kalau di atas 40 tahun kata-katanya ini, ada kayak gitunya apa enggak? Terus kepikiran sendiri bikin copywriting sendiri itu kenapa saat gitu? Terus caranya lah bikin copywriting yang menarik tuh gimana? Mohon diulangi lagi tadi penjelasannya. Siap, makasih, syukron. Oke. Barakallahu fiik. Jadi masalah copywriting itu sendiri sebenarnya saya bukan bikin sendiri sih, tapi ngambil dari apa namanya web ya, ataupun juga Instagram. Di sana kan ada copywritingnya juga. Nah, tinggal kita edit saja, kita pilih mana yang menurut kita itu menjadi poin penting atau kekuatan dari copywriting itu sendiri ya. Paragraf yang lebih menurut kita lebih menarik gitu bahasannya. Karena kan di copywriting copywriting dari pusat itu cukup panjang dan terlalu detail menjelaskan sebenarnya, Sebenarnya kan dalam video juga sudah dijelaskan lebih detailnya. Sehingga tidak terlalu panjang sih menurut saya, karena kan orang di Indonesia juga
Kalau untuk membaca sih agak kurang sih. Biasanya lebih suka download video, mereka dengarkan, itu lebih potensi, lebih efektif lah. Kalau masalah copywriting terlalu banyak kan mereka nggak mau terlalu banyak tahu sebenarnya kalau panjang-panjang tulisan gitu. Cukup 2 paragraf sebenarnya juga cukup. Bahwasanya misalkan di daerah Sintang sedang adanya pendangkalan akidah pemurtadan sehingga membutuhkan Al-Quran dan juga pembinaan yang intensif misalkan untuk menjaga akidah saudara muslim kita di sana. Itu juga udah cukup sebenarnya. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Misalkan di daerah Sintang, wilayah Anu, daerah Anu, itu terlalu panjang lah. Kalau masalah menceritakan kisah di Sintang, misal keadaannya banyak warga yang kekurangan Al-Quran, terus dikisahkan perjalanan para tim program BWA kan, itu terlalu panjang sih. Terus rencana pembangunan, misalkan kalau wakaf air, rencana pembangunannya pipanisasi air dari daerah Anu ke daerah Anu. Cukup saja kunci-kunci, kata-kata kunci, misalkan di daerah NTT sedang terjadi kekeringan. Terus ketua adat NTT sangat berharap gitu dengan adanya program wakaf Al-Quran ini dapat menjadi wasilah akan tegaknya Islam misalkan, ya, lebih tertarik terhadap Islam karena kan yang mengembangkan wakaf air di NTT misalkan adalah warga Muslim, sehingga warga non Muslim juga ikut tertarik gitu dengan dakwah lewat wakaf sarana air bersih yang dilakukan oleh komunitas kaum Muslim, misalkan minoritas Muslim. Itu justru hal-hal seperti itu yang lebih menarik. Dan jangan lupa di kapital aja judulnya, di hurufnya di kapital dan di bold gitu. Kan biasanya orang lebih tertuju kepada seperti itu, hal seperti itu. Kalau yang tanpa bold dan kapital, tulisan biasa, kayaknya dari sisi visual juga kurang ngejreng gitu. Jadi atensinya lepas gitu. Kayak chat-chat biasa gitu kalau tanpa ada penekanan. Kalau pakai bold sama kapital kan ada penekanan di sana. Oh, berarti lebih ke simple ya, Sat, ya, simple, jadi simple aja deh. Iya, jadi lebih simple aja. Kurangi aja lah, jangan terlalu banyak-banyak gitu tulisannya. Oh, siap, Sat. Jazakallah, Sat, jawabannya, Sat. Jazakallah khair. Oke. Ya, dari yang lain, Mas Aji. Saya boleh izin bertanya, Tat? Tafadhol. Bisa nggak tadi forum ini diberikan contoh terkait dengan perkenalan antum pertama di WA itu yang Japri, bisa nggak di-share di sini? Pertama terkait dengan memperkenalkan konten copywriting yang perkenalan tadi itu, kemudian yang kedua itu bagaimana merawat para wakifnya gitu kan, kemudian yang ketiga berkaitan dengan konten-konten selanjutnya lah yang bagaimana si wakif ini biar tetap istilahnya trust kepada antum gitu. Bisa nggak tadi share di sini? Kalau masalah copywriting sih, menurut saya nanti ada koordinatornya sih di sini. Nanti saya share aja ada koordinatornya, misalnya ke Ustadz Ajis ya. Iya. Ya, nanti saya share ke WA Ustadz Ajis, nanti di-sharekan lagi ke tiap anggota gitu. Oke, siap. Ya tadi ya. Ini sih kalau dibaca lama juga. Makanya kalau bisa ditampilin di share di Zoom-nya ini. Saya gak bikin screen ini. Atau gini aja, untuk kirim WA ke saya. Nanti kan itu kan nah, WA itu hubung tuh. Iya. Nanti misalnya ke WA saya nanti saya tampilin gitu. Jadi tadi pertama yang perkenalan terkait dengan pembuka supaya bagaimana orang itu kemudian menerima pesan antum, responnya seperti apa gitu. Terus kedua yang berkaitan dengan konten berikutnya yang antum berikan apa gitu. Terus contoh respon balik dari wakifnya
apa, terus bagaimana cara menjawabnya gitu, supaya barangkali kan perlu yang lain barangkali bisa contoh gitu. Iya. Oke, syukran. Ya, mungkin nanti sama Ustadz Aziz ya, Tad. Ya, ini di share ulang ya. Boleh. Mau dikirim sekarang apa gimana? Sekarang aja. Saya dulu aja deh. Oh ya WA-nya keblokir masalahnya. Udah, nanti biar setelah forum ini saya yang antum kirim ke Kang Faris, nanti Kang Faris yang share ke saya. Ya, siap. Nggak bisa kebuka WA-nya. Ya. Siap. Ya, dari yang lain ada yang mau tanyain lagi nggak? Boleh ya, mungkin ya terakhir ini. Ya, Tete. Terakhir kali ya? Ya, 11.51 ya. Iya. Ustaz, pernah nggak sih merasa bosan ya? Ini pertanyaannya agak mungkin beda ya. Ustaz merasa bosan nggak sih Ustaz dengan aktivitas yang Ustaz lakukan gitu ya? Mungkin terlepas dari revenue yang diperoleh gitu ya, dibandingkan dengan teman-teman yang lain ya saya juga positive thinking ya, teman-teman itu enjoy melakukan ini. Atau mungkin pernah merasakan bosan gitu ya, misalkan usaha sudah dilakukan, cuman hasil mungkin ya belum besar ya, hitunglah mungkin 1 juta sebulan, itu juga kalau dikasih reward kan hanya 75.000 gitu ya, sementara saya butuh ini itu dan sebagainya gitu. Ini untuk memotivasi kita gitu. Kalau tidak pernah merasakan bosan dengan aktivitas yang ini, bisa dikuatkan kita semua gitu ya, untuk istiqomah, untuk bisa tetap konsisten bahwa yang kita lakukan ini juga sebenarnya tidak hanya untuk mencari dunia, sekalipun dunia juga ada reward-reward ataupun fasilitas yang diberikan, tapi juga mungkin ada hikmahnya nanti yang bisa kita raih di akhirat itu. Mungkin lebih ke motivasi ke kita semua. Ya, Ustaz. Kalau bicara untuk bosan ya, bisa dibilang bosan atau tidak ya, jenuh ya, ada juga sih perasaan bosan gitu melakukan aktivitas DF gitu ya, digital fundraising, karena cukup lelah juga ya. Mata terutama ya, mata dan juga jempol. Lebih enjoy offline sih kalau saya rasa gitu ya, lebih enjoy offline presentasi, karena saya secara langsung berinteraksi dengan DKM, dengan jamaah gitu kan. Lebih enjoy di sana gitu. Tapi karena kondisi seperti ini, kondisi pandemi seperti ini memaksa kita untuk memaksimalkan ya setiap peluang yang ada pada kita gitu. Jika kita bisa melakukannya gitu kan, kenapa tidak gitu. Dan motivasinya juga sih tentu gitu kan, selain daripada motivasi madiyah atau nilai materi ya, kita juga harus ada dalam benak kita bahwasanya aktivitas yang kita lakukan ini kan juga untuk umat gitu ya. Aktivitas yang kita lakukan juga untuk umat. Dalam sebuah hadis juga disampaikan, sebenarnya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan ya, maka orang yang melaksanakan kebaikan itu sendiri atas ajakan kita, pahalanya juga sampai kepada kita ya. Walaupun kita sebenarnya misalkan tidak berwakaf ya, tapi kita mengajak wakaf, nanti gimana ya kalau kita mengajak wakaf tapi kita nggak berwakaf gitu ya. Kita juga perlu gitu, harus berwakaf gitu, ikut berwakaf, karena apa rezeki yang kita terima, yang kita dari Allah gitu kan, ada milik orang lain, ada hak orang lain. Tentunya kita juga ikut, selain mengajak ya, kita juga ikut berdonasi, ikut bersedekah mau lewat BWA, mau lewat manapun juga kan, terserah gitu kan. Tapi yang terpenting motivasi kita tentu adalah motivasi ruhiyah gitu. Bahwasanya aktivitas yang kita lakukan ini adalah bernilai ibadah. Apalagi
mengajak kepada wakaf gitu kan, sangat mulia sekali pahalanya, tidak akan terputus gitu kan. Kalau di dalam sebuah hadis ya, idza matabnu adama in qata'anhu amalu ila min salasin gitu. Au ilmin tafa'u bihi gitu kan, sedaqatin jariyatin dan waladin solihin ya, yaitu anak-anak soleh. Bahwasanya sedekah jariah ini atau wakaf juga menurut para ulama ini merupakan salah satu amaliyah ya, amaliyah yang tidak akan terputus gitu ya pahalanya gitu sampai yaumil akhir gitu kan. Jadi apa aktivitas yang kita lakukan ini DF ini dalam rangka untuk umat ya, untuk kemaslahatan umat merasakan apa yang telah kita ikut andil di dalamnya, walaupun kita hanya sebagai volunteer ataupun juga sebagai nadir ya, sebagai pengelola, tapi kita juga ikut ketiban pahalanya gitu, ikut mendapatkan pahala daripada apa yang telah wakif korbankan berupa hartanya ya di jalan Allah. Dan tentunya maslahat untuk umat adanya membaca Al-Quran, adanya warga kita yang ikut mendapatkan air dan juga ikut terbantu dengan program-program kita ya, insya Allah gitu pahala itu kita dapat, tidak hanya kita pahala berupa materi, tetapi juga kita mendapatkan pahala gitu, pahala yang besar selama kita mandasinya dengan keimanan dan juga keikhlasan seperti itu. Mungkin ini juga jadi motivasi terbesar gitu ya, melakukan aktivitas digital fundraising. Saya selalu di dalam laporan saya selalu bikin quote gitu ya, ikhtiar maksimalkan itu 100% dan hasil 100% dari Allah. Kita nggak tahu gitu. Saya sudah share berapa ribu orang, misalkan hasilnya 0, kan itu masalah hasil itu 100% dari Allah gitu. Kita hanya ada di wilayah ikhtiar saja gitu. Maksimalkan ikhtiar, apa yang bisa kita lakukan, potensi dalam diri kita semua keluarkan. Masalah hasil itu 100% dari Allah. Ada juga yang usahanya kecil tapi hasilnya besar kan, ada juga yang usahanya besar hasilnya kecil dan usahanya besar hasilnya besar gitu kan. Itu kita ketahui bersama gitu kan, bahwasanya masalah rezeki masalah rezeki itu sebab musababnya itu jelas gitu ya, sebab datangnya rezeki dari Allah gitu. Hanya saja Allah telah menjaminkan kita bahwasanya setiap makhluk yang ada di bumi itu kan pasti akan dipenuhi rezekinya ya. Ini juga menjadi bagian dari subkeimanan ya, subkeimanan masalah rezeki, ajal ya, hidayah, kesesatan. Ini maksud dari pada subkeimanan gitu. Jadi ketika kita meyakini bahwasannya rezeki kita yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mendapatkan besar ya, kita bersyukur, dan ketika kita mendapatkan kecil kita bersabar. Bukannya ketika kita mendapatkan hal kecil misalkan kita menggerutu atau bertanya-tanya kepada Allah gitu kan, insya Allah gitu. Yang penting kita intinya memaksimalkan ikhtiar kita saja, seperti itu Ustaz. Jadi jangan bosan-bosan untuk DF, jangan bosan-bosan untuk DF, lakukan saja insya Allah gitu. Minggu-minggu berikutnya, bulan-bulan kedepannya gitu, itu sangat berpotensi untuk mendapatkan revenue, karena mereka juga kan di luaran daripada apa yang kita sampaikan, sharekan. Mungkin orang yang kita share juga mereka mendapatkan ceramah ya, misalkan dari ustadz lain mengenai wakaf. Ternyata keinget si A itu dulu pernah ngirim program wakaf. Nah, itu kan bisa jadi ada peluang di sana gitu. Setiap orang kan ada momentumnya ia mau untuk wakaf seperti itu, ataupun juga melaksanakan aktivitas ibadah lainnya. Gitu kan. Ya, saya rasa cukup ya, kayak udah jam 12, tadi udah terdengar azan juga. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Hari tadi terakhir juga sudah sebagai closing statement, insya Allah. Atau ada tambahan lagi tadi? Cukup ya, Dan. Cukup. Yang lain juga saya rasa cukup ya. Jadi terima kasih banyak Kang Ali telah menyampaikan sharing sessionnya. Benar tadi apa yang disampaikan Kang Ali bahwa kita hanya fokus kepada ikhtiar yang maksimal, selebihnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur rezeki kita
Dan juga tentunya ketika kita ingin melembutkan hati manusia untuk berwakaf, tentunya kita harus meminta dulu kepada Sang Maha Pemilik hati manusia supaya Allah gunakan hati manusia itu dan dia terketuk hatinya, tersentuh untuk akhirnya mengecek kembali, kayaknya pernah ada yang nge-share buat ngajak wakaf, akhirnya berwakaf kepada kita, dan insya Allah kita menjadi perantara orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan pertemuan kita dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Maaf, sekali lagi terima kasih banyak Kang Hari. Insya Allah nanti kita jadwalkan kembali ya. Bulan lusa. Sehat semua, salam buat yang lain. Ya. Kang Faris, Pak Topan, dan lain sebagainya. Siap. Lanjut ke Ustaz Faris lagi ya? Iya, boleh. Ditunggu undangannya Kang Faris ya. Siap. Oke. Udah kan, udah ditutup kan? Ya, udah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada perlu lagi, sok aja nanti chat aja ke saya gitu ya, Mas. Ya. Oke.